Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena kondisi sekarang banyak yang sakit berhubung dengan cuaca yang tidak menentu. Anak-anakku, sebelum kita mempelajari tentang IPA, maka kita akan membuat dulu kesepakatan kelas kita, supaya secara tidak langsung kalian nanti akan mengarah ke berperilaku yang lebih baik sehingga mempunyai kedisiplinan yang positif. Oke, kita lihat di sini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, kita lihat keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif. Waalaikumsalam. Silakan, Nak. Ulangi, keyakinan kelas adalah merupakan salah satu disiplin positif untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, maka di setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Oke. Keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan di mana di dalamnya prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, sehingga keyakinan kelas lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun secara instruktif. Kita lihat sekarang. Siap ya? Untuk kelas 93 kita mempunyai keyakinan kelas, kesepakatan kita di kelas ini. Sehingga mempunyai kedisiplinan yang lebih positif. 1. Saling menghormati, menghargai, dan mengasihi teman. Sepakat? Oke, good. Kemudian, kedua, menjadi murid yang baik, ramah, dan mau main bersama-sama. Tidak pilih teman, dan mau melakukan hal positif bersama. Hal positifnya apa? Belajar, membersihkan ke kelas, berteman jangan pilih-pilih ya. Oke. Kemudian ketiga, menjaga kebersihan dan kerukunan kelas bersama dan kondisi kelas harus selalu bersih supaya kalian nyaman di kelasnya ya. Oke. Kemudian keempat, lebih rajin belajar dan mendengarkan guru saat menjelaskan sehingga pelajaran menjadi menyenangkan dan ada interaksi dari guru mata pelajaran dan murid. Paham ya? Sepakat? Oke, good. Sekarang saling mendoakan dan meminta pertolongan Tuhan setiap ada kesulitan. Contohnya, hari ini ada 2 orang ya yang sakit. Kita berdoa, sama-sama mendoakan teman yang sakit supaya cepat sembuh. Sehingga, amin. Sehingga bisa berkumpul kembali di kelas ini ya. Oke. Baik anakku, nomor 6. Sepakat untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Sebelumnya, waktu pertemuan pertama, Ibu pernah bercerita. Untuk mendapatkan nilai yang baik, tidak hanya saja mendapatkan nilai ulangan yang baik. Tapi apa? 1, tepat waktu tugas. Kedua, aktif. Ya, ingat itu? Oke. Ketiganya, maka harus masuk di kelas tepat waktu. Oke? Baik. Jadi ada 6 kesepakatan kelas di sini.
Adakah yang merasa keberatan dari 6 poin kesepakatan ini? Oke. Baik, setelah ini Ibu akan memulai pelajaran. Oke. Karena belum ada buku fisiknya, belum dipinjam di perpustakaan, kalian boleh buka buku e-booknya. Sok, dibuka ya. Baik. Di situ bab pertama mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada? Nah, ada 3 subpokok bahasan yang akan kita terangkan, ya. Kita pelajari. 1. Pertumbuhan perkembangan pada manusia, 2. Pertumbuhan perkembangan pada hewan, dan 3. Pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu, apa sih yang namanya pertumbuhan? Apa sih yang nama perkembangan? Cung. Ayo, baik. Namanya nak? Iya. Jadi kalau pertumbuhan itu adalah bertambahnya sesuatu yang bisa diukur dengan angka. Sedangkan kalau perkembangan itu nggak bisa diukur dengan angka, dan perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan manusia Betul. dari berbagai aspek. Oke, bagus, good. Kita tepuk tangan dong. Ya. Baik, terima kasih Hatna. Kalian paham? Pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu bisa diukur. Contohnya, dulu SD tingginya cuma 120 cm, lalu SMP jadi 160 atau 150. Kan bisa diukur. Ya. Itu namanya pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan itu jadi yang tidak asalnya tidak bisa menjadi bisa. Contohnya bayi, asalnya bayi belum bisa jalan, kemudian lama-kelamaan bisa berjalan, lalu berlari, lalu naik-naik ke meja, kursi, itu adalah namanya perkembangan. Paham anakku? Baik. Di buku ini akan dipelajari 3 subpokok bahasan, di mana tugas kalian adalah nanti untuk mempresentasikan bagaimanakah pertumbuhan pada manusia dan perkembangannya, bagaimanakah pertumbuhan perkembangan pada hewan, serta bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nanti Ibu bagi kelompok, kalian cari kelompoknya, ya. Dicari kelompoknya, 1 kelompok 4 orang. Berarti ada 8 kelompok. Paham? Baik, sekarang kalian berdiskusi siapa setelah dibagi kelompoknya, berdiskusi mengenai pertumbuhan perkembangan dari bab 1 ini, mana yang bagian manusia, hewan, dan tumbuhan. Nanti untuk kelompok yang lain yang belum bisa ke bab 2. Paham? Oke, silakan sekarang dibagi kelompoknya. Lalu ditulis, tulisnya bisa disimpan dalam kertas, boleh. Ya, di kertas selembar boleh. Oke. Terima kasih, silakan mulai sekarang kerja untuk mencari kelompoknya. Makasih anakku. Oke. Ada Devani. Coba apa yang mau didiskusikan itu nak? Lagi sedang memilih. Oke. Siap presentasinya yang tadi itu? Siap, Bu. Oke, sok bikin ya sekarang.
Ini mau apa ini presentasinya, Nak? Pertumbuhan manusia, Bu. Oke. Pertumbuhan manusia, hormon? Bukan pertumbuhan yang lebih baik. Oh, iya, oke. Berarti presentasinya yang pertama ya. Iya. Nanti pertemuan selanjutnya ya. Mulai presentasi. Anakku ini bagian apa nih? Bagian tumbuhan. Oke. Baik. Ini tadi bagian apa? Sistem saraf. Sistem saraf. Baik. Silahkan diskusi lagi ya. Ini 2 orang nggak masuk ya. Nanti kalau masuk dikasih tahu ya kelompoknya. Baik. Baik anakku, tadi kita diskusi mengenai apa yang akan kalian sampaikan untuk mata pelajaran IPA mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sekarang kita akan panggil kelompok 1 yang akan menyampaikan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, di mana materi yang akan disampaikan adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kita tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Ya, ayo depan. Oke, tiba di rumah. Ya boleh perkenalan dulu ya. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Silakan apa yang akan dibahas ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Mutakin dari kelompok 1 akan mempresentasikan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari janin sampai remaja. Perkenalkan, nama saya Fidanul Rahman. Perkenalkan, nama saya Profian Beliau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Firdaus. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada yang bagian ininya enggak? Bagian PPT. Ayo. Proses manusia ketika berada di dalam kandungan. Ketika sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilisasi dimulai. Fertilisasi manusia terjadi di dalam tubuh wanita. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Zigot membelah terus menerus melalui proses pembelahan sel yang dinamakan mitosis. Zigot kini berada di fase morula, yaitu penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel. Dari fase morula, sel telur membela hingga terbentuk rongga. Fase tersebut disebut fase blastula, sedangkan sel-sel tersebut dinamakan blastosis. Setelah fase blastula, sel kemudian memasuki fase gastrula dan kemudian berkembang menjadi embrio setelah 8 minggu. Embrio berkembang menjadi fetus atau janin. Di tahap ini sudah dimulai pembentukan organ-organ tubuh.
fetus terus berkembang hingga akhirnya dilahirkan menjadi bayi. Fase bayi selama periode 1 hingga 2 tahap kehidupannya, bayi bertumbuh dan berkembang sangat pesat. Beratnya bisa berkembang berkali-kali lipat dibandingkan waktu mereka dilahirkan pada saat dilahirkan. Kepala mereka berukuran sepapat dari panjang tubuh mereka, dan lama-kelamaan bagian tubuh lainnya pun akan berkembang dan menyesuaikan. Saat sistem saraf dan ototnya berkembang, maka bayi mulai bisa melakukan gerakan-gerakan seperti melangkah dan kemudian berjalan. Mereka pun berjalan untuk berbicara dan mengikuti perintah sederhana. Berikut gambar yang menunjukkan perkembangan bayi dari usia 0 sampai 12 bulan. Memahami perkembangan motorik kasar bayi usia 0 sampai 12 bulan. Bayi usia 0 sampai 4 bulan sudah bisa mengangkat kepala. Bayi umur 4 sampai 6 bulan sudah bisa bergerak dan berguling. Bayi umur 3 sampai 6 bulan sudah bisa duduk. Bayi umur 8 sampai 10 bulan sudah bisa merangkak. Bayi umur 7 sampai 12 bulan mulai belajar berdiri dan jalan melambat. Fase anak-anak. Fase anak-anak dimulai pada usia 2 tahun. Mereka bertambah besar dan tinggi. Kemampuan motorik dan koordinasi juga sudah berkembang. Fase ingin tahunya juga sangat tinggi dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Kemampuan berbahasa mereka juga meningkatkan drastis. Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan gerakan fisik dan koordinasi anak-anak usia 3 sampai 5 tahun. Fase remaja. Fase ini adalah fase paling sulit bagi anak-anak karena banyak perubahan yang terjadi pada tubuh, baik dari segi fisik maupun mental. Remaja adalah fase perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas dimulai sejak anak-anak berusia 9 tahun sampai 15 tahun. Pubertas ditandai dengan perkembangan seksual berupa mulai aktifnya hormon-hormon reproduksi. Artinya, pada tahap ini seorang remaja telah mampu melakukan reproduksi hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen dan progesteron, membuat remaja putri memperlihatkan perkembangan seksual sekunder berupa dimulainya periode menstruasi. Untuk pria, hormon testosteron akan memicu pertumbuhan seksual sekunder dan produksi sperma. Perkembangan remaja dari segi fisik. Payudara bertumbuh saat masuk ke masa pubertas. Payudara remaja perempuan akan mulai tumbuh. Pertumbuhan bulu halus di area kelamin. Selain pada payudara, perkembangan remaja juga terjadi di area kelamin. Ayo, teruskan. Ya, selanjutnya itu adalah masa remaja ya, masa pubertas. Sekarang masa apa lagi? Ya. Sudah? Sudah. Video. Ya, nanti videonya disampaikan ya. Sekarang mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Mengapa fertilitasi manusia terjadi di dalam tubuh wanita dan tidak bisa di dalam tubuh pria? Baik, itu pertanyaan tepuk tangan.
fertilisasi itu kok di dalam di bagian wanita, kok enggak di bagian laki-laki? Itu pertanyaannya, Nak. Ya, ada jawabannya. Ya, silakan. Silakan waktunya. Ya, boleh. Karena orang laki-laki punya kandungan. Gitu ya. Fertilisasi atau pertumbuhan biasanya terjadi dalam tubuh makhluk Iya, tuba. rahim ada di Ya, pintar udah. Sudah ya? Sudah selesai? Nanti videonya disampaikan ya. Sekarang selesai penutupan. Sekian dari kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang ibu terangkan kembali ya, Nak. Kayak MF. Baik, anak dengarkan ya. Supaya tadi cukup jelas di materinya. Tapi kita lihat ya, ulangi boleh? Ini kita kan mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tentu kalian tahu apa pertumbuhan, apa perkembangan, betul? Apa pertumbuhan? Pertumbuhan. Ya, bisa diukur. Apa perkembangan? Tidak bisa Tidak bisa diukur. Boleh contohnya pertumbuhan? gede jadi Ya, tambah tinggi, tambah besar, artinya bisa diukur. Ya. Nah, sekarang kalau perkembangan contohnya, bisa nggak bisa jadi Bisa bisa. diukur. ya kira-kira apa? Bisa jadi bisa. Ya, contohnya apa, David? Bisa matematika, bisa Oke, berjalan yang tadinya tertatih-tatih pada anak kecil yang balita, lama-kelamaan bisa berjalan cepat, kemudian bisa berlari, begitu ya? Itu perkembangan. Baik. Kalau begitu, kalian sudah paham apa pertumbuhan dan perkembangan, bagaimana proses pada kandungan? Pertanyaannya tadi, kenapa sih proses fertilisasi itu harus di wanita, tidak di laki-laki? Kalian ingat bahwa laki-laki tidak mempunyai rahim. Nah, itulah yang disebut dengan fertilisasi. Kemudian setelah beberapa jam, beberapa hari, terjadilah apa yang disebut dengan mitosis. Karena terjadi pembelahan sel, maka inilah yang namanya mitosis. Nah, mitosis ini terjadinya pembelahan sel karena terjadi ada di fase morula. Nanti ada morula, blastula, ada gastrula, yang akhirnya nanti jadi citu, ya, jadi bayi kecil, jadi embrio. Oke, dari morula kemudian bertambah jumlah selnya, makin sempurna, bertambah juga berat selnya atau massa sel, kemudian terus membelah akhirnya menjadi rongga yang namanya fase blastula. Ya, di fase kedua. Dari sebut blastula ini karena berongga, ada rongga-rongganya, ya. Kemudian sel ini masuk ke gastrula. Setelah terjadi gastrula berkembang dengan baik, maka berkembang menjadi embrio. Embrio itu bayi kecil yang lama-kelamaan akan menjadi janin atau fetus, ya. Lalu sebulan, 2 bulan,
lihat ini ada empat apa ini? Empat minggu nih kondisinya. Nah, lari ke sini, oh ya 6 bulan, 5 sampai 7 bulan ya, mulai nih. Nah, dari sini kemudian siap untuk dilahirkan sekitar 9 bulan 10 hari. Siap untuk dilahirkan. Paham ya anakku? Nah, dari fase bayi kita lihat ini dari 1 tahun sampai menuju ke ini ya, akan terjadi 1 merangkak. Nah, ini adalah pertumbuhan ya dan perkembangan bayi nih dari 0 sampai 12 bulan. Kemudian kita lihat nih fase anak-anak. Fase anak-anak kita lihat ada yang punya adik. Ada ya. Nah, kita lihat yang punya adik bisa melihat nih. Ada yang adiknya umur berapa? Bisa misalnya dari umur 3 tahun dia kemudian sampai 5 tahun, kalian bisa melihat perkembangannya dan pertumbuhannya. Mungkin semakin berat badannya naik, semakin tinggi juga. Dari tadinya tidak bisa ngomong lancar, akhirnya menjadi lancar. Nah, itu bagian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemudian fase remaja. Nah, kalian ini wahai anak-anakku sedang mengalami fase remaja. Tadi disampaikan oleh kelompok yang ke-1. Kita lihat untuk yang laki-laki apa sih fase remaja ini? Perbedaannya ya, dimana fase ini sangat sulit sebetulnya. Kenapa sulitnya? Mungkin dari segi fisiknya mulai perubahan dan mentalnya mungkin ya. Kita lihat fase anak-anak berusia 9 tahun sampai 15 tahun. Nah, kalian termasuk pada fase remaja. Disebut fase pubertas karena mengalami perubahan pada fisik manusia. Contohnya pada laki-laki, 1 tumbuhnya rambut, di wajah jenggot mungkin ya, kumis juga ya. Terus apa? Ada jagung ya. Halo, di belakang, betul? Ya. Kemudian apa lagi? Tumbuhnya rambut di ketiak, betul nggak? Merasa nggak? Ya. Kemudian tumbuhnya rambut di kemaluan, ya nggak? Ya. Kemudian organ reproduksi berfungsi. Katanya alat kelamin semakin besar. Ya. Ya. Ya, sesuatu hal yang aneh gitu ya. Tapi memang itulah kalian sedang mengalami pubertas. Kemudian kita lihat pada wanita tumbuhnya rambut di ketiak. Betul? Betul. Ya, payudara sekarang ada dan mulai membesar. Betul? Betul? Kenapa malu? Memang kan? Ya. Bokong dan pinggulnya yang membesar. Ya kan? Ya. Tumbuh rambut di kemaluan. Betul? Organ reproduksi berfungsi. Kemudian mengalami menstruasi. Belum ya? Paham anakku? Paham. Laki-laki nggak mens? Emang mengalami? Ini edan. Baik anakku, paham ya? Kemudian kita lihat nih. Oh, ada satu lagi masa dewasa anakku. Kalau masa dewasa bagaimana? Ya belum mengalami ya? Belum. Kalau ibu udah mengalaminya. Sekarang masa manula. Kalau masa dewasa itu sekitar 20, 25, nyampe 30, 40. Ya, sudah dewasa. Jadi semuanya disebut dewasa, artinya mampu mandiri semuanya. Bekerja, belajar juga mampu sendiri, cari uang sendiri, dan mengalami pernikahan. Ya, betul Kak? Betul. Iya, kalian ingin mengalami dewasa? Iya. Selalu sehat ya Nak, sehingga kalian bisa
mengalami dewasa ke depan. Jadi 10 atau 5 tahun, 7 tahun lagi kalian sudah mengalami dewasa. Ya. Siap? Ada pertanyaan? Nah, Ibu nanya. Kalau nggak pertanyaan, Ibu yang nanya. Jom, apa yang disebut? Nah, mau nanya atau ditanya? David, duduk nak. Iya Bu. Ibu tanya ya. Ciri pubertas laki-laki. Jom. Ini Arya, Bu. David bisa nggak? Bisa. Oh, David dulu ya. Coba. Nanti kalau yang dari David ada yang belum dijawab, boleh ditambah ya. Ayo David. Oh, yang satu tumbuhnya jakun. Iya. Habis itu tumbuhnya bulu di ketiak, Oke. di kemaluan. Oke. Terus suara beda. Ya, makin berat. Ya. Alat kita membesar. Iya, iya. Betul. Lagi? Udah Bu. Nah, ada tambahan? Mimpi basah, Bu. Oh iya, mimpi basah. Kenapa? Mimpi basah itu salah satu bukti bahwa kalian sudah mulai pubertas. Kalau perempuan bukan mimpi basah ya, tapi namanya menstruasi. Ngerti ya anakku? Udah tepuk tangan terdapur. Baik, sepertinya sudah kalian paham ya. Nah, Ibu ingin coba menguji kalian dalam bentuk pertanyaan. Dibuka bukunya selembar. Buku ini ya. Nah, ditulis aja. Jangan selembar. Ditulis di buku. Pertanyaannya cukup 3 ya. Satu, tulis dulu soalnya. Satu, apa yang disebut dengan pertumbuhan? Dua, apa yang disebut perkembangan? Dengan contohnya masing-masing ya, Nak. Tiga, apa yang disebut fertilisasi? Apa yang disebut fertilisasi? Silakan. Cukup 5 menit, 6 menit, 10 menit. Boleh. 30 menit. Boleh. 15, Bu. 15, Bu. Bu, 15. Ah, kelamaan. Ayo. Dikerjakan. Udah dulu. Apa yang disebut Ayo David, kerjakan nak. Iya Bu.
selesai, sudah selesai kumpulkan nanti ya di meja ibu. Sampai di sini pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang kelompok 2 mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tetap sehat anakku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.